lolongan anjing memecah malam, disusul bau busuk menusuk hidung. Sosok Sundel bolong dengan punggung berlubang dan mata merah menyala muncul, menyeret bayangan kematian. Ini bukan sekadar cerita, ini teror nyata yang bangsur dari kubur. Bersiaplah, karena kini giliranmu yang dihantui. Malam itu, di kampung Rancamaya, hawa dingin merayap lebih pekat dari biasanya, seolah membawa serta bisikan-bisikan tak kasat mata. Langit tanpa bintang, tertutup awan mendung yang tebal, memancarkan kegelapan absolut. Jarang sekali Rancamaya dilanda keheningan seseram ini. Biasanya, bahkan di tengah malam, masih terdengar dengkuran anjing kampung atau gesekan dahan pohon yang berayun ditiup angin. Namun, malam ini yang ada hanyalah desiran angin yang terdengar seperti rintihan dan sesekali lengkingan jangkrik yang patah-patah, seolah ikut merasakan kengerian yang menggantung di udara. Di tengah ketegangan yang mencekam itu, Pak Karta, seorang penjaga ronda Paruhbaya dengan uban yang memenuhi pelipisnya dan kulit keriput akibat usia dan terpaan angin malam, menarik napas berat. Rokok kretek di jemarinya yang kapalan mengepulkan asap tipis berbaur dengan embun malam yang menggantung. Matanya yang cekung menyapu kegelapan di sekeliling pos ronda, mencari-cari sesuatu yang tidak ia pahami. Ada apa ini, Pak Karta? Kok rasanya malam ini beda ya? Tanya Parjo, pemuda kampung yang baru setahun terakhir bergabung dalam jadwal ronda. Parjo, yang biasanya ceria dan bersemangat, kini tampak pucat pasi. Jaket tebalnya melilit erat di tubuhnya, seolah mencari perlindungan dari dingin yang tak wajar. Ia mencoba menyembunyikan getaran di suaranya, namun Pak Karta bisa menangkap kegelisahan itu. Parjo memang masih muda dan belum banyak menghadapi kejadian aneh di kampung ini. Ia hanya tahu cerita-cerita seram dari para tetua, tapi belum pernah merasakannya secara langsung. Pak Karta hanya menggelengkan kepala. Wajahnya yang biasanya ramah kini diselimuti kekhawatiran. Entahlah Jo, perasaanku tidak enak sejak maghrib tadi. Ada yang janggal. Udara rasanya berat, seperti ada yang mengawasi kita. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam. Puntungnya berpijar merah di kegelapan, seolah satu-satunya sumber cahaya di antara mereka. Pak Karta sudah puluhan tahun tinggal di Rancamaya, dan ia mengenal setiap jengkal tanah, setiap suara angin, dan setiap perubahan suasana hati kampungnya. Ia tahu betul jika ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa saat kemudian, suasana hening kembali menyelimuti mereka, hanya terpecat oleh suara napas Parjo yang tak beraturan. Tiba-tiba, dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gonggongan anjing yang menyayat hati. Gonggongan itu bukan seperti gonggongan anjing biasa, melainkan seperti lolongan pilu yang dipenuhi ketakutan. Suara itu semakin lama semakin mendekat, disusul oleh suara gemerisik daun kering yang diinjak. Pak Karta dan Parjo saling pandang, mata mereka memancarkan pertanyaan tanpa suara. Mereka tahu anjing-anjing di Rancamaya jarang sekali menggonggong seheboh itu tanpa sebab yang jelas. "Dengar Jo, itu anjing-anjing Pak Hadi. Ada apa ya?" bisik Pak Karta. Suaranya sedikit bergetar. Ia menunjuk ke arah jalan setapak yang menuju ke rumah Pak Hadi, seorang petani tua yang rumahnya berada di ujung kampung, dekat dengan pemakaman umum. Pemakaman itu memang sudah lama tidak digunakan, hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi beberapa penduduk asli Rancamaya yang sudah meninggal puluhan tahun silam. Namun, keberadaannya tetap memberi kesan angker di mata warga, terutama di malam hari. Parjo menelan ludah. "Jangan-jangan ada maling?" ucapnya, mencoba menenangkan diri, meskipun ia tahu betul bahwa maling di Rancamaya sangat jarang terjadi.
Kampung ini terkenal damai dan aman. Namun, sebelum Parjo menyelesaikan kalimatnya, lolongan anjing itu tiba-tiba terhenti, digantikan oleh keheningan yang lebih pekat, seolah suara itu ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Hening yang kosong, mencekam, bahkan lebih menakutkan daripada lolongan sebelumnya. Bulu kuduk Parjo merinding. Ia memegang erat tongkat ronda. Buku-buku jarinya memutih saking eratnya ia menggenggam. "Tidak, Jo, ini bukan maling," kata Pak Karta. Wajahnya semakin tegang. Ia tahu jenis kegelapan ini, jenis keheningan ini hanya bisa disebabkan oleh satu hal. Sesuatu yang tak kasat mata, yang selama ini hanya menjadi bisikan-bisikan horor di telinga anak-anak. Tapi malam ini, bisikan itu seolah menjadi nyata. Mereka berdua terpaku, mata mereka mencari-cari di antara bayangan pohon dan rumah-rumah yang gelap. Tiba-tiba, dari arah pemakaman, terlihat sesosok bayangan hitam yang bergerak perlahan, sangat perlahan, seolah menyeret sesuatu yang berat di belakangnya. Bayangan itu semakin lama, semakin jelas, dan hati mereka mencelos saat menyadari wujudnya. Bukanlah manusia, bukan juga hewan. Sosok itu tampak tinggi dan kurus, dengan rambut panjang terurai yang menyapu tanah. Namun, yang paling mengerikan adalah bagian punggungnya. Di punggung sosok itu, terlihat lubang menganga, hitam dan kosong, seolah ada bagian tubuh yang hilang di sana. Dari lubang itu, samar-samar tercium bau busuk yang menyengat, bau kematian yang sangat familiar bagi mereka yang pernah menciumnya. Parjo tersentak ke belakang, nyaris menjatuhkan tongkat rondanya. Apa itu Pak Karta?" bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Matanya melebar, pupilnya mengecil karena ketakutan. Ia belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidupnya. Pak Karta tak menjawab. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengucapkan sesuatu, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Matanya terpaku pada sosok itu, yang kini semakin mendekat. Langkahnya yang gemulai, namun pasti, menimbulkan gemerisik mengerikan di setiap jejaknya. Bulan memang belum menampakkan diri, namun sepertinya ada cahaya samar yang entah dari mana membuat wujud sosok itu terlihat lebih jelas. Sosok itu mengenakan kain putih lusuh yang sudah kusam dan kotor dengan bercak-bercak hitam yang tak bisa diidentifikasi. Wajahnya tertutup rambut panjang yang acak-acakan, namun dari celah-celah rambut itu terlihat mata yang merah menyala, memancarkan kengerian yang tak terlukiskan. Lubang di punggungnya terlihat semakin jelas, seperti sebuah rongga kosong yang siap menelan apapun yang ada di sekitarnya. Bau busuk itu semakin pekat, menusuk hidung mereka, membuat mual. Tiba-tiba, sosok itu berhenti, tepat di persimpangan jalan, di bawah pohon beringin tua yang dikenal angker. Sosok itu menoleh perlahan ke arah pos ronda, seolah merasakan keberadaan Pak Karta dan Parjo. Gerakannya sangat lambat, namun setiap gerakannya mengandung ancaman yang mengerikan. Meskipun wajahnya tertutup, Pak Karta merasa mata merah menyala itu menatap langsung ke arahnya, menembus kegelapan malam, menembus jiwa. Jantung Parjo berdegup gila, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia ingin berteriak, ingin lari, namun kakinya terasa terpaku di tanah. Ketakutan mengikatnya erat, tak memberinya kesempatan untuk bergerak. Pak Karta dengan sisa keberaniannya mengangkat tongkat ronda, namun tangannya bergetar hebat. Ia tahu tongkat kayu itu tak akan berarti apa-apa di hadapan makhluk seperti ini. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, jari-jarinya kurus dan pucat dengan kuku-kuku hitam yang panjang. Gerakannya sangat halus, seolah sedang menari di udara. Lalu, dari mulut yang tersembunyi di balik rambut, terdengar suara. Mentari pagi menyapa kampung Rancamaya dengan sinarnya yang hangat.
mencoba mengusir sisa-sisa kegelapan dan kengerian malam sebelumnya. Burung-burung mulai berkicau riang dan asap tipis mengepul dari dapur-dapur, menandakan dimulainya aktivitas warga. Namun, suasana pagi itu terasa berbeda. Udara masih terasa berat, dan tatapan mata warga yang berpapasan di jalan setapak mengandung kecemasan yang tak terucap. Bisikan-bisikan mulai merayap dari rumah ke rumah, dari warung kopi hingga ke sawah, menyebar lebih cepat daripada cahaya matahari itu sendiri. Pak Karta dan Parjo, setelah malam yang mencekam itu, segera kembali ke rumah masing-masing sesaat setelah sosok Sundal Bolong menghilang. Mereka tidak berbicara banyak, terlalu syok untuk merangkai kata. Pak Karta langsung pulang dan tak bisa tidur sedikit pun, hanya berbaring gelisah di ranjangnya, memandangi langit-langit dengan mata terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok Sundal Bolong dengan punggung berlubang dan mata merah menyala itu kembali muncul, disertai bau busuk yang menusuk hidungnya. Ia tahu ia harus melaporkan apa yang terjadi, tetapi bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang begitu tak masuk akal? Pagi harinya, Pak Karta memutuskan untuk segera menemui Pak Lurah, Bapak Hartono, yang rumahnya berada di pusat kampung. Pak Hartono adalah seorang pemimpin yang dihormati, bijaksana, dan selalu berusaha mencari solusi terbaik untuk masalah warga. Pak Karta berharap Pak Hartono bisa memberi penjelasan atau setidaknya ketenangan atas apa yang mereka alami. Sesampainya di rumah Pak Hartono, Pak Karta mendapati beberapa warga sudah berkumpul di teras. Wajah-wajah mereka menunjukkan kegelisahan yang sama. Ada Pak Budi, pemilik warung kelontong, Ibu Siti, penjahit kampung, dan beberapa bapak-bapak lain yang ikut ronda di malam sebelumnya, namun di pos yang berbeda. Rupanya, kabar tentang kejadian semalam sudah menyebar. "Ada apa ini, Pak Karta? Pagi-pagi sudah ramai begini?" sapa Pak Hartono dengan raut khawatir. Ia baru saja selesai sarapan dan mendengar keributan dari luar. Pak Karta menghela napas panjang. "Ada yang tidak beres, Pak Lurah. Tadi malam, saya dan Parjo melihat sesuatu yang sangat mengerikan." Ia menceritakan kejadian semalam secara rinci, mulai dari gonggongan anjing yang histeris, keheningan yang mencekam, hingga kemunculan sosok Sundal Bolong dengan punggung berlubang dan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka. Ia bahkan menjelaskan bau busuk yang menyengat dan rintihan pilu yang menggetarkan. Ia tidak menyembunyikan detail apapun, berharap Pak Hartono bisa mengerti. Saat Pak Karta selesai bercerita, suasana di teras rumah Pak Hartono menjadi hening. Wajah-wajah yang mendengarkan berubah pucat pasi. Ibu Siti bahkan sampai memegang dadanya, seolah merasakan sesak napas. Beberapa bapak-bapak berpandangan cemas, seolah mereka sendiri yang menyaksikan kejadian itu. "Jadi, itu benar-benar Sundal Bolong?" tanya Pak Budi. Suaranya bergetar. Ia adalah orang yang paling skeptis di antara mereka. Namun kali ini, bahkan ia pun tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. "Saya sendiri yang melihatnya, Pak Budi. Wujudnya persis seperti yang diceritakan orang-orang tua. Punggungnya berlubang, matanya merah menyala, dan ada bau busuk yang sangat menyengat," jawab Pak Karta dengan nada meyakinkan. Belum sempat Pak Hartono menanggapi, tiba-tiba datanglah Parjo dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal. Pak Lurah, ada berita buruk," teriaknya. Semua mata tertuju padanya. "Ada apa, Jo? Tenang dulu, tarik napas," kata Pak Hartono, mencoba menenangkan Parjo. Parjo masih terengah-engah, namun ia berusaha bicara. Pak Harjo, beliau meninggal dunia tadi malam, tepat setelah kami melihat makhluk itu." Pak Harjo
adalah seorang kakek tua yang tinggal sendirian di dekat pemakaman. Ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan jarang berinteraksi dengan warga. Kematiannya, apalagi di pagi hari setelah kejadian semalam, sontak menimbulkan kegemparan. Kabar ini sontak membuat suasana semakin panik. Pak Hartono segera mengajak beberapa warga, termasuk Pak Karta dan Parjo, untuk mengecek ke rumah Pak Harjo. Sesampainya di sana, mereka mendapati beberapa tetangga Pak Harjo sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka dipenuhi kesedihan dan juga ketakutan. Beberapa ibu-ibu menangis tersedu-sedu. Beliau meninggalnya tiba-tiba, Pak Lurah. Pagi ini, waktu saya mau mengantar sarapan, saya lihat pintunya terbuka sedikit. Waktu saya masuk, Pak Harjo sudah tergeletak di lantai, sudah tidak bernyawa. Jelas Bu Warjo, salah satu tetangga yang paling dekat dengan Pak Harjo. Saat memeriksa jenazah Pak Harjo, Pak Hartono menemukan sesuatu yang aneh. Di leher Pak Harjo terdapat bekas cengkeraman tangan yang sangat kuat, seolah dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bekas cengkeraman itu terlihat menghitam, sangat kontras dengan kulit Pak Harjo yang sudah pucat. Tidak hanya itu, bau busuk yang sama persis seperti yang Pak Karta dan Parjo cium semalam, samar-samar tercium di sekitar jenazah. Ini bukan kematian biasa, bisik Pak Hartono. Matanya memandang berkeliling ruangan, seolah mencari-cari sesuatu. Ia tahu bekas cengkeraman itu bukan disebabkan oleh manusia. Pak Karta dan Parjo saling berpandangan. Mereka tahu ini adalah ulah makhluk yang mereka lihat semalam. Kemunculan sundal bolong itu dan kematian Pak Harjo yang misterius, semuanya saling terkait. Mereka merasakan gelombang ketakutan yang lebih besar menyapu mereka. Sudah jelas Pak Lurah, ini pasti ulah si sundal bolong itu, kata Pak Karta dengan nada yakin. Pak Hartono mengangguk, wajahnya tampak berpikir keras. Baiklah, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus segera menguburkan jenazah Pak Harjo. Setelah itu, kita akan adakan pertemuan warga nanti malam. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara mengatasi ini. Sepanjang hari, desas-desus tentang kematian Pak Harjo dan kemunculan sundal bolong semakin menyebar luas di kampung Rancamaya. Anak-anak dilarang bermain di luar rumah, para ibu-ibu mengunci pintu rapat-rapat, dan para bapak-bapak berkumpul di pos ronda atau di warung kopi, membicarakan kejadian itu dengan suara berbisik. Mata mereka sesekali melirik ke arah pemakaman. Suasana yang tadinya tenang dan damai, kini berubah menjadi mencekam. Ketakutan merayap di setiap sudut kampung, seolah menunggu mangsa berikutnya. Malam tiba kembali di kampung Rancamaya, membawa serta kegelapan yang lebih pekat dan ketakutan yang lebih dalam. Semua warga tahu teror ini baru saja dimulai. Malam ketiga di kampung Rancamaya terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Keputusan Pak Hartono untuk mengadakan pertemuan warga memang sudah dilaksanakan, namun hasilnya tidak banyak membantu. Banyak warga yang panik, saling menyalahkan, dan melontarkan berbagai spekulasi yang membuat suasana semakin gaduh. Beberapa mengusulkan untuk memanggil dukun, sementara yang lain bersikeras bahwa ini adalah azab dan mereka harus lebih rajin beribadah. Namun, tidak ada solusi konkret yang disepakati dan ketakutan tetap membayangi setiap wajah. Setelah kematian Pak Harjo, suasana di kampung Rancamaya semakin mencekam. Pintu-pintu rumah dikunci rapat sejak sore hari. Lampu-lampu dinyalakan sepanjang malam, dan tidak ada lagi yang berani keluar rumah setelah senja. Suara azan dari surau terdengar lebih sering, seolah ingin mengusir kegelapan yang menyelimuti kampung. Namun, ketakutan itu terlalu besar untuk diusir hanya dengan doa.
warga merasa terjebak dalam lingkaran teror yang tak berujung. Malam itu, giliran Pak Karta dan Parjo kembali berjaga di pos ronda, meskipun rasa takut masih menyelimuti mereka. Mereka ditemani oleh dua warga lain, Pak Udin dan Mang Joni, yang juga anggota ronda. Namun, berbeda dengan malam pertama, kali ini mereka berempat berjaga di dalam pos ronda dengan pintu dan jendela tertutup rapat. Mereka duduk saling berdekatan, berbisik-bisik, mencoba mengusir ketegangan yang menyesakkan dada. "Bagaimana ini Pak Karta? Apa benar makhluk itu akan muncul lagi?" tanya Mang Joni, suaranya bergetar. Ia adalah seorang pria bertubuh kekar, namun ketakutan telah membuatnya terlihat kecil. Pak Karta hanya bisa menggeleng. "Kita tidak tahu, Mang, tapi kita harus tetap waspada." Ia tahu kata-katanya tidak bisa menenangkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Hampir tengah malam, suasana hening dipecahkan oleh suara yang tak asing lagi bagi mereka. Lolongan anjing yang menyayat hati, lebih keras dan lebih pilu dari sebelumnya. Suara itu berasal dari arah rumah Pak Slamet, seorang petani yang tinggal tidak jauh dari pos ronda di ujung jalan yang lain. Anjing Pak Slamet adalah anjing penjaga yang sangat setia dan agresif. Jarang sekali mengeluarkan suara seperti itu kecuali ada bahaya besar. "Itu anjing Pak Slamet," bisik Pak Udin, matanya melebar. Ia tahu lolongan itu berarti ada sesuatu yang tidak beres di sana. Mereka berempat saling pandang. Rasa takut dan rasa ingin tahu bercampur aduk. Mereka tahu harus tetap di dalam pos, namun suara lolongan itu terlalu mengerikan untuk diabaikan. Lalu, tiba-tiba, lolongan itu berhenti secara tiba-tiba, digantikan oleh suara debaman keras, seolah sesuatu yang berat jatuh ke tanah. Disusul oleh keheningan total yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Parjo tergagap. Pak Karta, meskipun takut, merasa ada dorongan kuat untuk memeriksa. Ia tidak bisa membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada warga lain tanpa berusaha melakukan sesuatu. "Kita harus lihat, teman-teman. Jangan sampai ada korban lagi seperti Pak Harjo." Dengan berat hati, mereka berempat keluar dari pos ronda. Pak Karta memimpin di depan, tongkat ronda di tangannya terasa hampa. Parjo di belakangnya menggenggam senter dengan tangan gemetar. Pak Udin dan Mang Joni mengikuti dengan langkah-langkah ragu. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalanan kampung yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya senter yang menari-nari di antara bayangan. Udara terasa semakin dingin dan bau busuk yang samar mulai tercium kembali. Semakin lama, semakin kuat. Bau kematian yang membusuk yang kini sudah menjadi ciri khas teror ini. Saat mereka mendekati rumah Pak Slamet, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Pintu depan rumah Pak Slamet terbuka lebar, dan di teras tergeletak seekor anjing penjaga Pak Slamet yang besar dengan mata melotot dan mulut menganga, tak bernyawa. Di lehernya terdapat bekas cengkeraman yang sama, persis dengan bekas cengkeraman di leher Pak Harjo. Darah mengering di sekitar lehernya memberikan kesan yang lebih menyeramkan. "Ya Tuhan," bisik Mang Joni, menutup mulutnya dengan tangan. Ia tak sanggup melihat pemandangan itu. "Pak Slamet," seru Pak Karta, mengabaikan ketakutannya dan segera masuk ke dalam rumah. Ia diikuti oleh Parjo, Pak Udin, dan Mang Joni. Di dalam rumah, suasana lebih mengerikan. Pecahan barang pecah belah berserakan di lantai, seolah ada perlawanan yang terjadi. Dan di ruang tamu, tergeletak tubuh Pak Slamet. Matanya terbelalak, wajahnya pucat pasi, dan di lehernya terlihat bekas cengkeraman yang sama, menghitam dan mengerikan. Bau busuk yang menusuk hidung semakin pekat di dalam rumah, membuat mereka merasa mual. "Pak Slamet meninggal juga," kata Pak Udin,
Suaranya parau. Ia tak bisa menahan air matanya. Kematian beruntun ini membuat mentalnya hancur. Tiba-tiba, dari arah kamar Pak Slamet terdengar suara geraman rendah yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Geraman itu seperti suara binatang buas, namun terdengar sangat dalam dan menyeramkan. Mereka berempat langsung mematung, pandangan mereka terpaku pada pintu kamar yang sedikit terbuka. Cahaya senter Parjo menyorot ke arah pintu, menampakkan kegelapan yang pekat di dalamnya. Siapa di sana?" bisik Parjo. Suaranya gemetar. Ia tahu bukan Pak Slamet yang menimbulkan suara itu. Geraman itu semakin kuat, disusul oleh suara langkah kaki yang sangat berat, seolah menyeret sesuatu. Lalu, dari celah pintu kamar, muncul sesosok bayangan. Bayangan itu tinggi dan kurus, dengan rambut panjang terurai yang menyapu lantai. Punggungnya berlubang, tampak jelas di bawah cahaya senter yang bergetar. Mata merah menyala itu menatap tajam ke arah mereka, memancarkan kebencian yang mendalam. Itu adalah sundel bolong yang sama, persis seperti yang mereka lihat 2 malam yang lalu. Kali ini, sosok itu tidak hanya melintas. Ia berdiri di ambang pintu kamar, menggeram rendah, seolah sedang memperingatkan mereka. Dari lubang di punggungnya, terlihat gumpalan daging yang menghitam, seolah sebagian organ dalamnya membusuk dan tersembul keluar. Bau busuk itu semakin kuat, membuat mereka sesak napas. "Lari!" teriak Pak Karta tanpa berpikir panjang. Ia tahu mereka tidak punya kesempatan melawan makhluk itu. Mereka berempat berbalik dan lari sekuat tenaga, meninggalkan rumah Pak Slamet yang dipenuhi kengerian. Mereka tidak peduli dengan teriakan atau geraman di belakang mereka. Yang ada di pikiran mereka hanyalah untuk menyelamatkan diri. Mereka berlari kembali ke pos ronda, mengunci pintu rapat-rapat dan terengah-engah di dalam. Jantung mereka berdebar kencang dan keringat dingin membasahi tubuh mereka. Di balik pintu yang tertutup rapat, mereka masih bisa mendengar suara langkah kaki yang berat mengelilingi pos ronda, seolah makhluk itu mengintai mereka. Lalu terdengar suara gesekan yang mengerikan di dinding pos, seolah jari-jari kuku yang panjang sedang menggoreskan sesuatu. Suara itu membuat mereka semakin gemetar. Beberapa saat kemudian, suara-suara itu perlahan menghilang, namun ketakutan tetap bersemayam di hati mereka. Mereka tahu teror ini tidak akan berhenti. Sundel bolong itu tidak hanya menampakkan diri, ia juga menyerang. Dan kematian Pak Harjo serta Pak Slamet adalah bukti nyata dari ancaman yang mereka hadapi. Kampung Rancamaya kini benar-benar dikepung oleh ketakutan yang melumpuhkan, dan mereka tidak tahu sampai kapan teror ini akan berakhir. Kematian Pak Slamet di pagi harinya semakin memperparah kepanikan di Kampung Rancamaya. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau, mengubah suasana kampung menjadi kuburan hidup. Sekolah-sekolah diliburkan, toko-toko tutup, dan jalanan sepi bagai kota mati. Warga terlalu takut untuk keluar rumah, hanya berani mengintip dari balik tirai jendela. Mereka tahu bahaya tidak hanya mengintai di malam hari, tetapi juga di siang hari, karena sosok itu dapat menghilang dan muncul sesuka hati. Pak Hartono, sebagai lurah, merasa sangat terpukul dan bertanggung jawab atas kejadian ini. Ia mengadakan pertemuan darurat dengan para tokoh masyarakat dan sesepuh kampung, termasuk Pak Karta yang menjadi saksi mata langsung. Ruang pertemuan di balai desa dipenuhi suasana tegang. Lampu-lampu dipasang terang benderang, seolah ingin mengusir kegelapan yang menyelimuti hati mereka. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menunggu korban selanjutnya, ujar Pak Hartono dengan suara berat, menatap satu persatu wajah yang tampak lelah
dan ketakutan. Kita harus mencari tahu kenapa makhluk ini mengincar Rancamaya dan bagaimana cara menghentikannya. Seorang sesepuh kampung, Mbah Wiryo, seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan sorot mata yang tajam, akhirnya angkat bicara. Ia dikenal sebagai penjaga tradisi dan cerita-cerita kuno di Rancamaya. Fenomena seperti ini bukan hal baru, Lurah. Di masa lalu, pernah ada kisah serupa di kampung tetangga. Konon, arwah yang gentayangan dan berwujud seperti itu adalah arwah penasaran yang jasadnya tidak diterima bumi atau ada perjanjian yang dilanggar. Mbah Wiryo kemudian mengisahkan cerita turun-temurun tentang seorang wanita bernama Lastri yang dulu tinggal di Rancamaya sekitar puluhan tahun yang lalu. Lastri adalah seorang bidan kampung yang terkenal cantik namun memiliki watak yang keras dan sering terlibat perselisihan dengan warga. Konon, ia memiliki ilmu hitam untuk mempercantik diri dan mendapatkan kekayaan. Bahkan ada desas-desus bahwa ia mengorbankan janin hasil aborsi yang dilakukannya untuk tumbal. Lastri meninggal secara misterius di rumahnya, dan saat dimakamkan, banyak warga yang mendengar suara tangisan pilu dan melihat keanehan pada jenazahnya. Konon, setelah kematian Lastri, beberapa kali muncul penampakan sundel bolong di sekitar pemakaman lama, namun tidak separah ini. Mungkin ini arwah Lastri yang bangkit kembali, Mbah, tanya Pak Karta, merinding mendengar cerita itu. Ia teringat akan bau busuk yang menyengat yang begitu kuat pada sosok sundel bolong itu. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Bisa jadi, ada kemungkinan arwahnya tidak tenang atau ada sesuatu yang mengikatnya di dunia ini. Dan kematian Pak Harjo serta Pak Slamet mungkin ada kaitannya dengan rahasia yang mereka simpan. Setelah berdiskusi panjang lebar, Pak Hartono dan para tokoh masyarakat memutuskan untuk menelusuri jejak-jejak masa lalu Lastri. Mereka mulai dengan mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Lastri, terutama mengenai praktik-praktik yang tidak wajar yang ia lakukan. Mereka juga mencoba mencari tahu apa hubungan Pak Harjo dan Pak Slamet dengan Lastri. Pak Hartono membentuk tim kecil yang terdiri dari Pak Karta, Parjo, Mbah Wiryo, dan beberapa pemuda kampung yang pemberani. Pencarian itu tidak mudah. Sebagian besar warga yang mengenal Lastri sudah meninggal dunia. Namun, ada satu nama yang terus muncul dalam percakapan, Nenek Mirah. Nenek Mirah adalah seorang wanita tua yang sangat bijaksana dan tinggal di desa seberang. Ia dikenal memiliki pengetahuan luas tentang sejarah dan misteri di daerah itu, dan konon pernah mengenal Lastri. Keesokan harinya, Pak Hartono, Pak Karta, dan Parjo memutuskan untuk mengunjungi Nenek Mirah. Perjalanan ke desa seberang cukup jauh, melewati hutan yang lebat dan jalan setapak yang jarang dilalui. Selama perjalanan, mereka merasa diawasi, dan hawa dingin yang menusuk tulang terus mengikuti mereka. Namun, mereka tidak menyerah. Harapan untuk menghentikan teror ini lebih besar dari ketakutan mereka. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya sampai di rumah Nenek Mirah, sebuah rumah kayu sederhana di tengah kebun. Nenek Mirah menyambut mereka dengan senyum ramah, seolah sudah mengetahui kedatangan mereka. Wajahnya keriput, namun matanya memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan. "Saya sudah menunggu kalian, Nak," kata Nenek Mirah dengan suara lembut namun jelas. "Saya tahu kalian datang untuk bertanya tentang Lastri." Mereka terkejut. "Bagaimana Nenek tahu?" tanya Pak Hartono. "Semesta berbicara, Nak. Ada gelombang kegelisahan di Rancamaya. Roh-roh tidak tenang. Dan Lastri, ia masih terikat dengan dunia ini." Nenek Mirah kemudian mulai bercerita. Kisahnya jauh lebih mengerikan dari apa yang Mbah Wiryo ketahui.
Nenek Mirah mengatakan bahwa Lastri memang seorang bidan, namun ia juga seorang penyihir hitam. Ia memiliki perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kecantikan abadi dan kekayaan dengan imbalan tumbal janin bayi yang diaborsi. Lastri bahkan memiliki sebuah kendi keramat yang digunakan untuk menyimpan tumbal-tumbalnya. Namun, suatu ketika Lastri melanggar perjanjian itu. Ia mencoba menyembunyikan beberapa tumbalnya karena merasa sudah terlalu banyak mengorbankan nyawa. Akibatnya, makhluk gaib itu marah dan mengambil nyawa Lastri dengan cara yang kejam, merobek punggungnya hingga berlubang. Dan Pak Harjo serta Pak Slamet, mereka adalah dua dari beberapa orang yang tahu tentang perjanjian kotor Lastri, lanjut Nenek Mirah. Mereka berdua adalah kerabat jauh Lastri dan mereka membantu Lastri menyembunyikan beberapa janin yang seharusnya menjadi tumbal. Karena itu, arwah Lastri yang penasaran mengincar mereka. Ia ingin tumbal yang belum lengkap itu. Nenek Mirah menjelaskan bahwa untuk menghentikan teror Lastri, mereka harus menemukan kendi keramat yang berisi tumbal-tumbal yang disembunyikan Lastri dan mengembalikannya ke tempat seharusnya di pemakaman lama. Hanya dengan begitu, arwah Lastri bisa tenang dan perjanjiannya dengan makhluk gaib itu akan terpenuhi. Kendi itu disembunyikan di bawah pohon beringin tua yang paling besar di pemakaman lama. Kalian harus menemukannya sebelum purnama tiba atau kekuatan arwah Lastri akan semakin tak terkendali, pesan Nenek Mirah. Pak Hartono, Pak Karta, dan Parjo merasa ada harapan baru. Meskipun tugas ini sangat berat dan berbahaya, mereka merasa memiliki petunjuk yang jelas. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Nenek Mirah dan segera kembali ke kampung Rancamaya, membawa serta informasi yang mengerikan namun vital itu. Malam itu, di tengah kegelapan dan ketakutan yang masih menyelimuti, ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hati mereka. Mereka tahu pertarungan ini belum berakhir, namun setidaknya mereka kini tahu apa yang harus mereka lakukan. Malam purnama di kampung Rancamaya tiba, membawa serta cahaya rembulan yang keperakan, namun ironisnya juga ketegangan yang kian memuncak. Nenek Mirah telah memperingatkan bahwa kekuatan arwah Lastri akan semakin tak terkendali saat purnama. Oleh karena itu, pencarian kendi keramat harus dilakukan malam ini juga, di bawah naungan cahaya rembulan yang mengintip dari balik awan. Pak Hartono, Pak Karta, Parjo, dan Mbah Wiryo telah mempersiapkan diri. Mereka dibekali obor, linggis, dan beberapa peralatan gali. Namun, yang paling penting adalah keberanian yang mereka kumpulkan. Kita tidak bisa menunda lagi. Ini satu-satunya kesempatan kita, kata Pak Hartono dengan suara mantap, meskipun ia tidak bisa menyembunyikan ketegangan di wajahnya. Kita harus berhati-hati, arwah Lastri pasti akan menjaga kendi itu. Mereka berangkat menuju pemakaman lama. Langkah kaki mereka menimbulkan suara gemerisik di antara daun-daun kering yang berserakan. Bau tanah basah dan aroma kembang melati yang samar menyambut mereka, bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Pemakaman itu tampak lebih angker di bawah cahaya purnama. Bayangan pohon-pohon besar menari-nari seperti sosok-sosok menyeramkan. Nisan-nisan tua yang berlumut terlihat seperti gigi-gigi monster yang siap menelan mereka. Sesampainya di tengah pemakaman, mereka mencari pohon beringin tua yang paling besar, persis seperti yang dijelaskan Nenek Mirah. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukannya. Pohon beringin itu menjulang tinggi dengan akar-akar yang menjalar kemana-mana, seolah mencengkeram tanah dengan erat. Udara di sekitar pohon itu terasa lebih dingin dan hawa mistisnya sangat kental. Ini dia pohonnya,
bisik Mbah Wiryo menunjuk ke arah pohon beringin raksasa itu. Kita harus menggali di bawah akarnya. Pak Karta dan Parjo segera mulai menggali. Linggis mereka beradu dengan tanah yang keras. Suara dentingan logam dan tanah yang terlempar memecah keheningan malam. Pak Hartono dan Mbah Wiryo berjaga-jaga. Mata mereka menyapu setiap sudut pemakaman, waspada terhadap kemunculan arwah Lastri. Saat mereka menggali, angin bertiup kencang secara tiba-tiba, menerbangkan dedaunan kering dan membawa serta suara rintihan panjang yang familiar. Rintihan itu semakin lama semakin dekat, dan bau busuk yang menyengat kembali menusuk hidung mereka. Mereka tahu arwah Lastri sudah datang. Dia datang, seru Parjo. Tangannya gemetar saat menggenggam linggis. Dari balik pohon beringin, perlahan muncul sesosok bayangan putih yang tinggi dan kurus. Rambut panjangnya terurai berantakan, menutupi wajahnya, namun mata merah menyala itu terlihat jelas, menatap tajam ke arah mereka. Punggungnya berlubang menganga, dan dari sana terlihat gumpalan daging hitam yang bergerak-gerak, memancarkan aura mengerikan. Itu adalah Sundel Bolong, wujud arwah Lastri yang mereka takuti. Sundel Bolong itu menggeram rendah, suaranya seperti bisikan angin yang dingin, namun penuh ancaman. Ia mulai melangkah perlahan ke arah mereka. Setiap langkahnya menimbulkan gemerisik dedaunan yang memecah kesunyian. "Terus gali, jangan berhenti," teriak Pak Hartono, mencoba tetap tenang. Ia tahu jika mereka berhenti, mereka akan menjadi sasaran empuk. Pak Karta dan Parjo menggali lebih cepat. Keringat bercucuran di dahi mereka, bercampur dengan ketakutan yang mencekik. Linggis mereka beradu dengan akar-akar pohon yang keras, namun mereka tidak peduli. Mereka harus menemukan kendi itu. Sundel Bolong itu semakin mendekat. Tiba-tiba ia melolong panjang, lolongan yang membuat bulu kuduk berdiri, seolah menusuk gendang telinga. Lolongan itu bukan hanya suara, tapi juga gelombang energi dingin yang menggetarkan tubuh mereka. Pak Karta dan Parjo merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang, membuat tangan mereka gemetar dan hampir kehilangan pegangan. Mbah Wiryo segera maju, tangannya memegang tasbih tua dan mulutnya merapalkan doa-doa kuno. Ia mencoba membuat benteng spiritual untuk melindungi mereka. Namun, arwah Lastri terlalu kuat. Ia menghempaskan Mbah Wiryo dengan kekuatan tak kasat mata, membuat sesepuh itu terpelanting ke tanah. "Mbah Wiryo!" seru Pak Hartono, berusaha menolong Mbah Wiryo. Saat perhatian Pak Hartono terpecah, Sundel Bolong itu melesat cepat ke arah Pak Karta dan Parjo. Gerakannya sangat cepat dan tak terduga, seolah ia bisa berteleportasi. Wajahnya yang tertutup rambut semakin terlihat jelas, dan mereka bisa melihat senyuman mengerikan di bibirnya yang pucat, seolah ia menikmati ketakutan mereka. "Awas!" teriak Pak Karta, mendorong Parjo ke samping. Sundel Bolong itu menerjang Pak Karta, kuku-kukunya yang panjang dan hitam mencoba mencengkeram lehernya. Namun, Pak Karta berhasil mengelak. Ia tahu ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ia mengayunkan linggisnya, mencoba mengenai tubuh makhluk itu, namun linggisnya hanya menembus angin, seolah tubuh Sundel Bolong itu tak berwujud. Sementara itu, Parjo yang terlempar ke samping melihat sebuah benda mengkilap di antara akar-akar pohon yang baru saja mereka gali. Sebuah kendi tanah liat berwarna gelap dengan ukiran-ukiran kuno yang aneh. Itu pasti kendi keramat yang dimaksud Nenek Mirah. "Pak Karta, kendinya, aku menemukannya," teriak Parjo. Mendengar itu, Sundel Bolong itu seketika menghentikan serangannya pada Pak Karta. Mata merah menyalanya menoleh ke arah kendi, dan ia melolong marah. Lolongan itu kini dipenuhi dengan amarah yang membara.
seolah ia tidak ingin benda itu disentuh. Ia melesat ke arah Parjo, mencoba merebut kendi itu. Parjo dengan sigap menarik kendi itu dari dalam tanah. Rasanya dingin dan bergetar di tangannya, seolah menyimpan energi gelap di dalamnya. Ia memeluk kendi itu erat-erat, tidak mau menyerahkannya. Sundel bolong itu mencengkeram tangan Parjo. Kuku-kukunya yang tajam menancap kulitnya, meninggalkan rasa sakit yang membakar. Parjo meringis kesakitan, namun ia tidak melepaskan kendi itu. Ia tahu keselamatan kampung ini bergantung pada benda ini. Cepat, bawa kendi itu ke tempat yang aman. Teriak Mbah Wiryo yang sudah berhasil bangkit meskipun masih terlihat lemas. Pak Hartono segera maju dan membantu Parjo. Bersama-sama mereka mencoba menarik kendi itu dari cengkeraman sundel bolong. Terjadi tarik-menarik yang sengit antara manusia dan arwah. Sundel bolong itu terus meronta, berteriak, dan melolong marah mencoba merebut kembali kendi yang menjadi sumber kekuatannya. Dalam keputusasaan, Parjo melihat sebuah batu nisan tua yang retak di dekatnya. Dengan sisa tenaganya, ia memukul kendi itu ke batu nisan. "Maafkan aku, Lastri," teriaknya. Prang! Kendi tanah liat itu pecah berkeping-keping, isinya tumpah ruah ke tanah. Dari dalam kendi, keluar asap hitam pekat dengan bau busuk yang sangat menyengat, disusul oleh suara tangisan bayi yang sangat pilu dan menyeramkan. Suara tangisan itu memenuhi seluruh pemakaman, menggetarkan setiap pohon dan nisan. Begitu kendi itu pecah, sundel bolong itu langsung menjerit kesakitan, jeritan yang mengerikan dan memilukan. Tubuhnya mulai berasap dan mata merah menyalanya meredup. Lubang di punggungnya terlihat semakin besar dan tubuhnya mulai memudar, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Arwah Lastri menjerit untuk terakhir kalinya. Jeritan itu dipenuhi keputusasaan dan penderitaan, seolah ia sedang ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar. Lalu, dalam sekejap, ia menghilang, lenyap ditelan kegelapan malam, hanya menyisakan bau busuk yang perlahan memudar dan hawa dingin yang menusuk. Semua orang terengah-engah, tubuh mereka gemetar hebat. Mereka berhasil menghentikan teror arwah Lastri. Namun, mereka tahu kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Aroma busuk dari kendi itu masih melekat kuat di hidung mereka, dan suara tangisan pilu yang mereka dengar akan menghantui mimpi mereka untuk waktu yang lama. Kampung Rancamaya telah diselamatkan, namun bekas luka dari teror ini akan tetap terukir dalam ingatan mereka. Pagi hari setelah kejadian di pemakaman, Kampung Rancamaya diselimuti suasana yang berbeda. Ketegangan yang mencekam perlahan berganti dengan kelegaan yang mendalam. Warga mulai berani keluar rumah. Pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat kini terbuka lebar, dan senyum tipis mulai terlihat di beberapa wajah. Namun, di balik kelegaan itu, ada bayangan ketakutan yang masih membekas dan kesedihan atas kematian Pak Harjo dan Pak Slamet. Mereka tahu kedamaian yang mereka rasakan saat ini adalah kedamaian yang rapuh. Pak Hartono segera mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Ia menjelaskan apa yang terjadi di pemakaman tentang kendi keramat dan arwah Lastri yang berhasil ditenangkan. Ia tidak menyembunyikan detail mengerikan tentang tumbal janin, karena ia percaya warga berhak tahu kebenaran. Cerita Pak Hartono disambut dengan keheningan, lalu disusul oleh desa napas lega. Banyak yang menangis, sebagian karena ketakutan yang baru saja berakhir, sebagian lagi karena membayangkan kengerian yang harus dilalui oleh Pak Karta, Parjo, Mbah Wiryo, dan dirinya sendiri. Kita semua telah melewati masa-masa yang sangat sulit, tapi kita berhasil melewatinya bersama.
kata Pak Hartono dengan suara bergetar. Mari kita doakan almarhum Pak Harjo dan Pak Slamet. Semoga arwah mereka tenang. Dan mari kita pastikan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di kampung Rancamaya. Setelah pertemuan itu, warga secara gotong royong membersihkan pemakaman lama. Mereka menemukan sisa-sisa kendi yang pecah dan menguburkannya kembali di tempat yang layak dengan doa-doa yang tulus. Mereka juga membersihkan makam Lastri, menaburkan bunga, dan mendoakannya, berharap arwahnya benar-benar menemukan ketenangan abadi. Mereka percaya dengan menghormati yang sudah tiada, mereka bisa mencegah teror serupa di masa depan. Beberapa minggu berlalu, kampung Rancamaya perlahan kembali normal. Anak-anak kembali bermain di lapangan, para ibu-ibu kembali sibuk di dapur dan di pasar, dan para bapak-bapak kembali bekerja di sawah. Suara tawa dan obrolan kembali memenuhi setiap sudut kampung. Namun, ada perubahan yang tak terlihat secara fisik. Setiap warga menjadi lebih waspada, lebih religius, dan lebih menghargai kebersamaan. Mereka belajar dari pengalaman pahit ini bahwa ada hal-hal di luar nalar yang bisa terjadi kapan saja, dan mereka harus selalu siap. Pak Karta dan Parjo melanjutkan tugas ronda mereka, namun kini dengan perasaan yang berbeda. Mereka tidak lagi hanya berjaga dari maling, tetapi juga dari hal-hal yang tak kasat mata. Setiap kali angin bertiup kencang atau suara anjing melolong di kejauhan, mereka akan saling berpandangan, mengingat kembali malam-malam mengerikan yang mereka alami. Trauma itu akan selalu ada, menjadi pengingat abadi akan bahaya yang pernah mengancam kampung mereka. Suatu malam, beberapa bulan setelah kejadian itu, Pak Karta dan Parjo sedang beristirahat di pos ronda. Langit bersih, dihiasi bintang-bintang yang bertebaran. Angin berembus pelan, membawa aroma bunga melati yang samar. Tiba-tiba, Parjo merasakan bulu kuduknya merinding. Ia menoleh ke arah pemakaman lama, yang kini sudah bersih dan tertata rapi. Ia melihat sesuatu. Samar-samar, di kejauhan, di atas makam Lastri, terlihat bayangan putih tipis yang melayang. Bayangan itu tidak memiliki wujud yang jelas, hanya seperti gumpalan asap putih yang bergerak-gerak. Namun, Parjo bisa merasakan aura dingin yang terpancar dari sana. Itu bukan sundel bolong yang mengerikan seperti dulu, melainkan hanya bayangan samar, seolah sebuah ingatan, sebuah jejak yang tak akan pernah hilang sepenuhnya. Pak Karta, lihat itu, bisik Parjo menunjuk ke arah pemakaman. Pak Karta mengikuti arah pandang Parjo. Ia juga melihat bayangan putih itu. Ia menghela napas panjang. Dia masih ada di sana, Jo. Mungkin tidak akan pernah pergi sepenuhnya. Bayangan itu perlahan bergerak, seperti menari di udara, lalu menghilang di telan kegelapan malam. Tapi dia tidak menakutkan lagi kan, Pak Karta? Tanya Parjo, sedikit cemas. Pak Karta menggeleng. Tidak, kurasa dia hanya ingin mengingatkan kita, Jo. Mengingatkan kita bahwa ada batasan antara dunia kita dan dunia mereka. Dan jika batasan itu dilanggar, konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Mereka berdua terdiam, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Meskipun arwah Lastri sudah tenang dan teror sundel bolong telah berakhir, kisah ini akan selalu menjadi legenda yang hidup di kampung Rancamaya. Sebuah pengingat akan bahaya yang tersembunyi di balik tirai kegelapan. Sebuah pelajaran tentang konsekuensi dari perbuatan manusia. Dan sebuah bisikan bahwa terkadang yang sudah mati pun bisa bangkit untuk menuntut balas. Kisah ini menjadi cerita yang akan diturunkan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai cerita horor, tetapi sebagai peringatan bahwa ada hal-hal di luar nalar yang benar-benar bisa terjadi di dunia nyata, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam jiwa.
Dan di malam-malam tertentu, ketika angin berbisik dan rembulan bersinar terang, Anda mungkin masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dan mendengar rintihan samar dari masa lalu, seolah-olah Lastri masih ada, mengawasi, mengingatkan. Kisah teror sundel bolong di kampung Rancamaya mungkin telah berakhir, namun bayangan gelapnya akan selalu menghantui. Setiap kali malam tiba, setiap kali angin berdesir, ingatlah bahwa ada rahasia di balik setiap sudut. Apakah Anda berani memastikan bahwa arwah-arwah penasaran itu benar-benar telah menemukan kedamaian? Atau akankah mereka kembali mencari apa yang seharusnya menjadi milik mereka? Karena di dunia ini, beberapa pintu seharusnya tak pernah dibuka, dan beberapa kisah seharusnya tak pernah diceritakan.